Kita akan bahas latihan soal ekonomi. Yang pertama, tentang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor institusi keuangan non-bank merupakan tugas siapa? Kita ingat pengaturan dan pengawasan sesuai dengan peraturan pemerintah ya, tahun 2011 dibentuklah apa yang disebut dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK mempunyai tugas mengatur dan mengawasi terhadap kegiatan keuangan, terhadap kegiatan jasa keuangan, baik itu sektor perbankan, pasar modal maupun sektor IKN B, ya, institusi keuangan non-bank, seperti asuransi, perusahaan investasi, koperasi, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah ini diatur dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau Bank Indonesia bertugas untuk memperhatikan ke bidang moneter, ya, perhatiannya kepada kebijakan moneter. Jadi jawabannya B. Nomor 2. Bank Sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan 10 triliun. Pada saat yang sama, Bank Sentral menetapkan rasio kebutuhan cadangan 2%. Dari proses penciptaan uang, jumlah uang yang beredar, jadi uang beredar itu sama dengan dana cadangan dibagi dengan rasio. Nah, dana cadangannya kan 10 triliun dibagi 2%. Nah, berarti 10 triliun dibagi 2/100. Kan persen 2/100. 100 naik ke atas berarti 10 triliun kali 100 per 2. Ini coret-coret 5 triliun kali 100 berarti 500 triliun. Ya, jawabannya adalah E. Kemudian nomor 3. Bila suku bunga deposito perbankan naik, maka suku bunga nominal tidak mengalami kenaikan. Suku bunga deposito perbankan naik, ya, ingat bunga nominal, ya, bunga nominal lain dengan bunga real. Kalau bunga nominal itu belum mengenal adanya inflasi. Sedangkan bunga real itu bunga yang sudah dihitung adanya inflasi. Nah, di sini bila suku bunga deposito perbankan naik, ya, bunga naik, suku bunga nominal tidak mengalami kenaikan. Ya, karena belum ada inflasi, berarti benar, ya. Jadi karena bunga nominal, ya, belum terdampak inflasi. Tapi kalau sudah terdampak inflasi namanya suku bunga real, berarti betul. Sebab besar suku bunga nominal akan naik apabila tingkat inflasi turun. Nah, ingat, kalau sudah mengenal inflasi berarti namanya bunga real. Nah, ini berarti sebabnya salah, gitu. Karena belum mengenal adanya inflasi. Berarti betul salah jawabannya C. Terus nomor 3. Tugas BI atau Bank Sentral antara lain melakukan pengawasan terhadap bank-bank umum. Betul. Sebab bank-bank umum dapat mengeluarkan uang giral walaupun keseluruhannya jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan jumlah uang kartal. Bank umum itu bisa mengeluarkan uang giral, tapi jumlah uang giral itu lebih besar daripada uang kartal.
Ya, uang giral itu kayak uang ATM, uang cek, kemudian wesel, itu lebih besar daripada uang kertas dan logam. Berarti sini betul, sini salah, jawabannya C. Oke, nomor 5. Untuk mengatasi inflasi, ya, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan yang bersifat. Ingat, inflasi berarti harga-harga mengalami kenaikan. Jumlah uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang. Maka orang akan mempertahankan barang, ya, daripada mempertahankan uang, karena jumlah uang yang beredar banyak. Daripada membeli TV, mendingan mempertahankan TV yang lama, karena kalau membeli TV baru, jumlah uang yang dikeluarkan lebih besar. Nah, kalau kebijakan mengatasi inflasi, ya, ingat kalau inflasi berarti menggunakan kontraktif, ya, kebijakan kontraktif. Apa itu kontraktif? Yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan menjual surat berharga. Kemudian menaikkan suku bunga atau diskonto. Kemudian apalagi menambah cadangan kas atau menambah cash ratio. Kita cari, berarti jawabannya yang kontraktif. Kalau pajak itu berarti fiskal. Kontraktif menurunkan, salah, menaikkan. Nah, ini jawabannya, menaikkan giro wajib minimum atau cash ratio. Giro wajib minimum. Jawabannya E. Nomor 5. Di negara yang menurut sistem kurs tetap, pada kondisi apakah Bank Sentral akan melakukan intervensi dengan membeli mata uang asing di falas, valuta asing? Ingat, ketika Bank Sentral membeli mata uang asing berarti posisi rupiah itu dalam kondisi tinggi, ya, dalam posisi tinggi artinya rupiah kuat, ya, rupiah kuat itu berarti kecenderungannya adalah apresiasi. Jadi ada apresiasi, ada depresiasi. Kalau apresiasi itu berarti peningkatan atau tingginya, ya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kalau depresiasi berarti penurunan. Kalau ini kenaikan mata uang rupiah terhadap asing. Kalau ini penurunan mata uang rupiah terhadap asing. Nah, kalau Bank Indonesia berani membeli berarti posisi rupiah dalam keadaan tinggi, sedangkan mata uang asing dalam keadaan turun. Berarti jawabannya pasti adanya kecenderungan apresiasi mata uang domestik, dalam hari ini rupiah. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 7. Kasus gagal bayar transaksi saham oleh PT Sekawan Inti Pratama Tbk. Tbk itu maksudnya perusahaan terbuka atau disingkat SIAP, merupakan salah satu contoh kasus yang menjadi tugas OJK. Benar, karena OJK bertugas mengawasi dan mengatur, ya, sistem keuangan, baik itu bank, pasar modal, ini ada saham berarti berkaitan sama pasar modal, maupun institusi lembaga keuangan non-bank, ya, seperti asuransi, investasi, koperasi, itu diurusi, diatur dan diawasi oleh OJK. Berarti benar. Sebab pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor institusi keuangan non-bank atau disingkat EKNB, merupakan tugas utama Bank Indonesia. Salah. Harusnya tugas utama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Berarti betul, salah, jawabannya C.
Nomor 8. Ketika Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansif. Moneter ekspansif berarti negara dalam keadaan deflasi. Deflasi itu berarti jumlah uangnya itu lebih sedikit daripada jumlah barang. Orang akan mempertahankan uang dibanding mempertahankan barang. Bisa juga negara dalam kondisi resesi, ya, ekonomi lesu. Atau juga bisa negara dalam kondisi banyak pengangguran. Maka perlu dana segar. Pengangguran. Nah, berarti jawabannya yang satu, money supply bertambah. Akan melakukan, ya. Ketika BI melakukan kebijakan, betul jumlah uang akan bertambah karena posisi ekspansioner. Inflasi meningkat, ya. Kalau inflasi itu berarti kebijakan kontraktif, berarti salah ini. Tingkat bunga turun, ya, bunga turun maka orang berbondong-bondong meminjam uang di bank, berarti benar. Pendapatan nasional pada tingkat banyak pekerjaan, justru ini banyak pengangguran, berarti salah. Berarti jawabannya 1 dan 3, yaitu B. Oke, nomor 9. Nilai uang yang melekat dan sesuai dengan angka yang tertera, ya. Jadi kalau ada uang, ini ada nilai intrinsik. Intrinsik itu adalah bahan pembuat uang, ya, ada logam, ada kertas. Kemudian ada tulisan 10.000, itu namanya nominal. Nominal itu angka yang tertera di dalam uang. Terus nanti ada nilai eksternal, ya, kemampuan uang ditukar di luar negeri. Kemudian ada internal, kemampuan uang ditukar di dalam negeri. Ini berarti angka yang tertera, berarti nominal. Jawabannya D. Kemudian nomor 10, jika suatu negara menggunakan dua jenis logam emas perak sebagai standar moneter keuangan yang ditetapkan dengan perbandingan berdasarkan nilai intrinsiknya, maka standar dinamakan standar. Jadi ada standar moneter. Yang pertama standar moneter kembar. Kembar itu berarti emas dan perak digunakan bersama. Kemudian ada standar moneter pincang. Misalkan standar ininya mendominasikan misalkan di emas saja atau perak saja. Itu pincang. Kemudian ada standar moneter kertas. Berarti menggunakan alat pembayaran berupa uang kertas, ya. Ini disebut dengan full bodied money, ya. Biasanya nominalnya itu kurang lebih besar daripada pembuatannya atau intrinsiknya, itu uang kertas. Nah, karena ini logam, ya, emas dan perak sebagai standar moneter, berarti ada dua-duanya, berarti kembar. Jawabannya A. Kemudian nomor 11. Seseorang memegang uang tunai karena didorong alasan kemudahan dalam membayar keperluan hidupnya. Didorong oleh motif, ini menurut Keynes, ya, J.M. Keynes. Alasan atau motif orang memegang uang, yaitu disingkat TJS. Yang pertama adalah untuk transaksi, untuk jual beli, kemudian untuk berjaga-jaga, dan spekulatif. Spekulatif itu, ya, bisa untuk usaha, ya, bisa untung, bisa rugi. Ini alasan kemudahan untuk membayar keperluan hidupnya. Berarti
transaksi, atau untuk jual beli, membayar keperluan hidupnya kan transaksi. Jadi jawabannya adalah B. Ya, kata kuncinya membayar keperluan hidupnya untuk bertransaksi. Nek membayar keperluan hidup tuannya itu jaga-jaga. Terus nomor 12. Produksi sepatu PT Jaya setiap tahun menghasilkan 5.000 pasang sepatu. Harga jual berarti produknya ya, total barangnya 5.000. Kemudian harga price 30.000. Kemudian kecepatan velocity 30. Jika produksi meningkat berarti T-nya 5.000 kali meningkat 25%. Berarti 100 ditambah 25% gitu. Cara mencari meningkatnya. Berarti 5.000 dikali 125%. 125 kali 5. 52, 10, 12, 1, 625 ya. 6.250. Berapakah jumlah uang? Berarti M-nya, money. M kali V sama dengan P kali T ya, rumus Irving Fisher. M sama dengan P kali T per V. P-nya 30.000 kali T-nya yang ini 6.250 per. Kecepatannya berapa? 30. Pakai angka penting aja, ini kan habis, tinggal 625. Cari yang 625. A. 13. Para pemilik kendaraan bermotor antri untuk membeli bensin di pompa bensin atau SPBU. Setelah ada pengumuman dari pemerintah bahwa harga BBM akan naik pada keesokan harinya. Ini betul, karena prinsipnya tidak ada yang ingin rugi, termasuk konsumen atau pemakai kendaraan bermotor tahu kalau jam 00 BBM akan naik, maka sebelumnya banyak yang mengefulkan ya bensin di motornya atau mobilnya. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi ya, tidak ingin rugi. Ini sebab permintaan bensin akan naik apabila harga bensin turun. Betul. Ketika harga bensin naik, maka permintaan terhadap bensin tentu akan berkurang. Ini juga betul, cuma nggak ada hubungannya. Kenapa nggak ada hubungannya? Karena yang di atas masalah kenapa kendaraan bermotor antri, kemudian yang di bawah tentang hukum permintaan. Jadi benar-benar tidak ada hubungannya. Jawabannya B. Nomor 14. Kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa menjadi tanggung jawab Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Ini salah, harusnya menjadi tanggung jawab OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena OJK bertanggung jawab terhadap dan pengawasan baik itu bank, kemudian pasar modal, kemudian institusi keuangan non-bank atau IKNB. Ini ada asuransi, ada koperasi, investasi, itu tugas dari OJK. Berarti salah. BI adalah bank sentral memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan. Betul ya. Tapi BI tidak melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap IKNB. Jadi ini salah. Ini betul ya, sorry. Ini betul karena apa? BI ya cuma ngatur bank, tidak ngatur IKNB. Berarti salah betul, jawabannya D.
Kemudian nomor 15. Berikut ini yang bukan termasuk kegiatan BPR atau Bank Perekonomian Rakyat. Di BPR menerima simpanan betul, menghimpun dana dari masyarakat, melakukan penyertaan modal, bisa menciptakan uang giral. Ini enggak. Yang bisa menciptakan uang giral adalah bank umum. Nah, sedangkan BPR tidak bisa, maka tidak ada ATM BPR ya. Adanya ATM bank-bank umum, baik itu bank BUMN maupun bank milik swasta. Memberi kredit benar. Terus nomor 16. Berikut ini merupakan contoh motif spekulasi. Spekulasi, ingat motif ekonomi menurut J.M. Keynes ya, motif uang, orang memegang uang itu ada 3, TJS untuk transaksi, untuk jual beli, jaga-jaga. Kemudian spekulasi. Spekulasi itu bisa untung, bisa tidak. Ekspektasinya pingin untung, tapi juga bisa tidak pasti. Uncertainty ya, tidak pasti. Jadi motif spekulasi menabung itu jaga-jaga, salah membeli tiket transaksi, membeli tanah transaksi, membeli saham ini ya. Nah, berjudi jelas rugi ya, bukan spekulasi. Oke, kemudian lanjut nomor 17. Budi menukar uangnya 60 juta dengan dolar Amerika. Kurs belinya 7.000, kurs jualnya 7.500. Di Amerika Budi membelanjakan 6.000 US dollar. Kembali menukarkan sisanya rupiah. Saat itu kurs belinya 1 US 7.300, kurs jualnya 7.800. Sisa uang Budi ya dalam bentuk rupiah. Ingat pakai rumus Raja Derby. Apa maksudnya? R itu maksudnya rupiah mau dibuat ke dolar. Ini pakai kurs jual. Kalau dolar dibuat ke rupiah pakai kurs beli. Nah, ini rupiah banyak, dolar sedikit, maka dibagi. Nah, dolar sedikit, rupiah banyak, dikali. Ini contohnya punya 60.000 rupiah, 60 juta rupiah, berarti rupiah dolar dibagi, berarti 60 juta dibagi J jual, kurs jualnya 7.500, 60/75 berarti 8.000 US dollar. Belanja di sana 6.000, berarti kurangi 6.000 US dollar, berarti ketemunya 2.000 US dollar. Terus berarti dia punya dolar mau dibuat ke rupiah, itu pakai derby, dolar rupiah pakai kurs beli, berarti 2.000 kali kurs belinya berapa ini? Oh, ini 7.300. Pakai angka pentingnya aja, 73 kali 2, 6, 14, 146. Nah, ini jawabannya E. Nomor 18. Suatu lembaga keuangan secara langsung mempunyai kewenangan untuk memenuhi jumlah uang yang beredar. Berarti termasuk kewenangan lembaga keuangan yaitu Bank Indonesia. Mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jadi kalau Bank Indonesia itu berkaitan sama kebijakan moneter, sedangkan kebijakan fiskal berkaitan sama penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ya, ini berhubungan dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan. Tapi kalau uang yang beredar itu dari Bank Indonesia, bisa menambah uang beredar, bisa mengurangi uang yang beredar, itu adalah Bank Indonesia. Kemudian nomor 19.
Pelayanan bank menerima pembayaran rekening listrik, telepon, pajak, PDAM, ya, bayar air, disebut dengan payment point, ya. Kalau bank garansi itu adalah garansi, ya, garansi yang diberikan kepada nasabah, garansi kepada nasabah. Ini kartu kredit. Kartu kredit SDB itu Safe Deposit Box, yaitu tempat penyimpanan barang berharga di bank. Tempat penyimpanan barang berharga. Tentunya nggak gratis, ya, bayar. Oke, jawabannya A. Terus nomor 20 terakhir. Pinjaman yang dititipkan ke bank yang dapat diambil sewaktu-waktu. Kalau loan deposit itu adalah rasio antara volume uang, banyaknya uang dibagi dengan nasabah, banyaknya yang meminjam uang. Kalau time deposit itu artinya deposito berjangka. Ini nggak boleh sewaktu-waktu diambil sesuai dengan kesepakatan. Derivatif deposit itu berarti, ya, peminjaman. Jadi kayak uang kartal kemudian dimasukin ke ATM atau uang girel, dimasukin ke uang girel menjadi uang girel. Kemudian primary deposit, ya, itu menciptakan uang girel dengan cara menyetorkan, menciptakan uang girel dengan cara menyetorkan uang kartal. Derivatif deposit, ini fasilitas kredit yang belum digunakan, ya. Ini fasilitas kredit yang belum digunakan. Nah, kalau demand deposit ini yaitu pinjaman yang dititipkan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu, deposit demand, ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, terima kasih adik-adik. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam sukses selalu.